Kisah Rasul pasal 23. Ayat 1, sambil memandang Sanhedrin itu Paulus berkata, "Tuan-tuan dan saudara-saudara, saya sudah hidup di hadapan Allah dengan segenap hati nurani yang baik sampai hari ini." Tetapi Imam Besar Ananias memerintah mereka yang berdiri di dekat Paulus, untuk menampar mulutnya. Lalu kata Paulus kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang diputihkan, sebab engkau duduk untuk menghakimi saya menurut hukum Taurat, namun engkau melawan hukum dengan memerintahkan orang untuk menampar saya." Dan mereka yang berdiri di dekatnya berkata, "Engkau mencerca imam besar Allah?" Lalu Paulus menjawab, "Saudara-saudara, saya tidak mengetahui bahwa ia adalah imam besar, sebab ada tertulis, 'Jangan kamu berkata jahat tentang pemimpin umatmu.'" Tetapi ketika Paulus mengetahui bahwa sebagian dari mereka adalah orang Saduki dan yang lainnya adalah orang Farisi, berserulah ia di dalam Sanhedrin itu, "Tuan-tuan dan saudara-saudara, saya adalah seorang Farisi, putra seorang Farisi, saya sedang dihakimi oleh sebab pengharapan dan kebangkitan orang mati." Setelah ia berkata demikian, timbullah perpecahan di antara orang Farisi dan Saduki, dan orang banyak itu pun terpecah belah. Sebab orang Saduki berkata, bahwa tidak ada kebangkitan juga tidak ada malaikat ataupun roh, tetapi orang Farisi mengakui keduanya. Dan timbullah teriakan-teriakan yang keras, dan beberapa ahli Taurat dari pihak orang Farisi bangkit dan membantah, katanya, "Kami tidak menemukan kejahatan pada orang ini, sebab jika ada satu roh atau seorang malaikat berbicara kepadanya, janganlah kita melawan Allah." Dan ketika timbul suatu pertikaian yang besar, maka kepala pasukan itu, oleh sebab takut supaya jangan sampai Paulus dikoyak-koyak oleh mereka, memerintahkan prajurit-prajurit itu untuk turun, dan membawanya dengan kekerasan dari antara mereka, dan membawanya ke dalam markas. Pada malam berikutnya, Tuhan berdiri di dekatnya dan berkata, "Bergembiralah Paulus, sebab sebagaimana engkau telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, sedemikian itu juga engkau harus bersaksi di Roma." Pakat orang Yahudi hendak membunuh Paulus. Ayat 12, dan ketika siang hari, beberapa orang Yahudi bersepakat bersama-sama, mengikatkan dirinya sendiri di bawah sumpah, katanya bahwa mereka tidak akan makan atau minum, sampai mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang bersekongkol ini lebih dari 40 orang. Dan mereka datang kepada imam-imam kepala dan tua-tua, serta berkata, "Kami telah mengikatkan diri kami di bawah sumpah yang besar, bahwa kami tidak akan makan apapun sampai kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu sekarang bersama-sama dengan Sanhedrin, memberitahukan kepala pasukan itu, supaya ia membawa Paulus turun kepadamu besok, seolah-olah kamu hendak menanyakan sesuatu dengan lebih seksama mengenai dia, dan kami sebelumnya akan siap untuk membunuhnya sebelum ia datang dekat." Dan ketika putra dari saudara perempuan Paulus mendengar tentang penghadangan itu, ia pergi dan masuk ke dalam markas dan memberitahu Paulus. Kemudian Paulus memanggil salah seorang perwira itu dan berkata, "Bawalah orang muda ini kepada kepala pasukan, sebab ada padanya sesuatu hal untuk diberitahukan kepadanya." Maka diambilnya dia dan dibawanya kepada kepala pasukan itu dan berkata, "Paulus, tahanan itu, memanggil saya dan meminta saya untuk membawa orang muda ini kepadamu. Ia mempunyai sesuatu untuk dikatakannya kepadamu." Lalu kepala pasukan itu memegang tangannya, dan pergi dengan dia sendirian ke samping dan bertanya, "Apakah yang hendak engkau katakan kepada saya?" Lalu ia berkata, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat memintamu, supaya besok engkau membawa Paulus turun kepada Sanhedrin, seolah-olah mereka hendak menanyai sesuatu tentang dia dengan lebih seksama. Tetapi janganlah engkau menyerah kepada mereka, sebab ada lebih dari 40 orang dari antara mereka yang akan menghadang Paulus, dan mereka telah mengikatkan dirinya dengan suatu sumpah, bahwa mereka tidak akan makan ataupun minum sampai mereka membunuhnya, dan sekarang mereka telah siap dan menantikan persetujuanmu." Lalu kepala pasukan itu menyuruh orang muda itu pergi dan berpesan kepadanya, "Jangan mengatakan kepada seorang pun, bahwa engkau sudah memberitahukan hal ini kepada saya."
Paulus dibawa ke Gubernur Felix di Kaisarea. Ayat 23. Lalu ia memanggil 2 orang perwira, katanya, siapkanlah 200 prajurit untuk pergi ke Kaisarea, 70 pasukan berkuda, dan 200 orang bertombak pada jam ketiga malam ini. Sediakan juga beberapa binatang, supaya mereka dapat menaruh Paulus ke atasnya, dan membawanya dengan selamat kepada Gubernur Felix. Dan ia menulis sebuah surat demikian. Dari Claudius Lysias, kepada Gubernur Felix yang mulia. Salam. Orang ini telah dipegang oleh orang-orang Yahudi, dan hampir dibunuh oleh mereka. Kemudian saya datang dengan sepasukan prajurit menyelamatkannya, karena mengetahui bahwa ia warga negara Roma. Dan ketika saya hendak mengetahui karena alasan apa mereka mendakwanya, saya membawanya turun kepada Sanhedrin mereka. Saya mendapatkan bahwa ia didakwa karena beberapa masalah hukum mereka, dan tidak mempunyai alasan apapun yang patut untuk dihukum mati ataupun dibelenggu. Dan ketika diberitahukan kepada saya, bahwa orang-orang Yahudi merencanakan untuk menghadang dia, saya segera mengirimkannya kepadamu, dan memerintahkan para lawan pendakwanya juga, untuk mengatakan dakwaannya di hadapanmu. Salam. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil dan membawa Paulus pada malam hari ke Antipatris, sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka. Keesokan harinya, mereka meninggalkan pasukan berkuda itu untuk pergi menyertainya, dan mereka kembali ke markas. Ketika mereka tiba di Kaisarea dan menyerahkan surat itu kepada gubernur, mereka juga menyerahkan Paulus ke hadapannya. Setelah gubernur membaca surat itu, ia bertanya dari provinsi manakah Paulus berasal, dan ketika ia mengetahui bahwa ia dari Kilikia, ia berkata, saya akan memeriksa engkau, bila pendakwa-pendakwamu juga telah tiba. Maka ia memerintahkan Paulus ditahan di balai pengadilan Herodes.